Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi, senang saya bisa kembali berada di channel ini untuk memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari ini. Dan tema yang akan saya sampaikan adalah rahasia besar, dijawabnya sebuah doa. Mari kita akan baca di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 14. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu, betapa sangat menarik akan kisah 10 orang kusta ini. Mereka mengalami mujizat. Mereka menerima jawaban dari apa yang menjadi kerinduan mereka. Sehingga di hari itu mereka ditahirkan, mereka disembuhkan dari sakit kustanya. Saudara, ini sebuah rahasia besar yang patut untuk kita renungkan di hari ini. Saudara, berapa banyak hari-hari ini kita memiliki kerinduan, kita memiliki harapan di tengah doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Namun hingga sampai hari ini kita belum menerima jawaban, kita belum mendapatkan mujizat, kita belum mendapatkan pertolongan Tuhan, kita belum mendapatkan jawaban dari Allah. Saudara, mari hari ini kita belajar ada 3 poin yang kita dapat temukan dari 10 orang kusta ini. Yang pertama, perhatikan kalimat yang berbunyi, mereka tinggal berdiri agak jauh. Saudara, kita tahu orang-orang yang sakit kusta pada waktu itu, mereka adalah orang-orang yang kena kutukan. Artinya mereka benar-benar terkutuk. Mereka memang terisolir. Dan mereka tidak bisa berdekatan dengan siapapun. Itu sebabnya mereka berdiri agak jauh. Dan kalau Anda tahu, mereka harus berkata-kata najis, najis, najis. Sudah betapa sangat menyedihkan dan sangat kasihan sekali orang-orang yang terkena sakit kusta ini. Kebenaran yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan jawaban doa, maka rahasianya adalah mari belajar dari 10 orang kusta ini, yaitu belajarlah rendah hati. Mari kita harus memiliki apa yang namanya kerendahan hati di hadapan Allah. Orang-orang yang sakit kusta ini, 10 orang kusta ini, mereka sadar diri. Mereka tahu bagaimana mereka menempatkan diri mereka di hadapan Allah. Mereka tahu mereka tidak layak di hadapan Yesus. Itu sebabnya mereka berdiri agak jauh. Mereka benar-benar datang kepada Yesus dengan kerendahan hati mereka. Saya bisa bayangkan bagaimana ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Pasti mereka benar-benar merasa najis. Mereka tidak layak. Dan itulah yang Yesus tahu persis bagaimana hati daripada 10 orang kusta ini. Karena mereka benar-benar merendahkan hati mereka di hadapan Yesus. Yesus tahu mereka sangat rendah hati di hadapannya. Saudara, betapa penting ketika kita menyampaikan doa-doa kita di hadapan Allah, mari belajarlah memiliki kerendahan hati. Kalau kita ada kesalahan, kalau kita ada dosa, kalau kita ada pelanggaran, mari mintalah ampun di hadapan Allah. Mari kita harus sadar, tanpa kelayakan Allah kita tidak mungkin dilayakkan, saudara. Karena memang kita adalah orang-orang yang tidak sempurna di dalam kehidupan kita. Mari kita harus benar-benar merendahkan hati kita di hadapan Allah. Yesus adalah guru kita. Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah Allah kita. Itu sebabnya mari kita harus
benar-benar sadar diri kita ini. Bagaimana kita harus datang kepadanya dengan kerendahan hati. Yang kedua, dikatakan mereka berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Ada kata berteriak. Saudara, ini menunjukkan yang kedua, bagaimana rahasia doa kita bisa dijawab. Maka kita harus memiliki apa yang namanya semangat di dalam doa kita. Kata berteriak di sini memiliki sebuah pengertian bagaimana mereka memiliki sebuah tekad, usaha, kerja keras. Bagaimana berteriak. Mereka berteriak. Mereka selalu terus-menerus berteriak untuk meminta belas kasihan, meminta pertolongan dari Yesus. Saya yakin dan percaya mereka tidak akan mungkin berteriak satu kali. Pasti mereka berteriak sekian puluh kali. Yesus Guru kasihanilah kami. Yesus Guru kasihanilah kami. Saudara, sangat penting. Kalau doa-doa kita ingin dijawab Tuhan, mari jangan pernah kita menyerah di dalam doa kita. Miliki semangat. Ada sebuah usaha. Mari terus berteriak. Teruslah kita berseru sampai mujizat itu dinyatakan. Yang ketiga, dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ada kalimat yang menarik di sini. Sementara mereka di tengah jalan, maka 10 orang kusta itu menjadi tahir. Dengan kata lain, ketika mereka diminta Yesus untuk pergi menghadap imam-imam waktu itu, maka mereka mentaatinya. Dan padahal mereka belum melihat tanda-tanda kulit mereka mengalami apa yang namanya kesembuhan. Mereka belum tahir ketika mereka sedang berjalan beberapa langkah. Tetapi ketika di tengah perjalanan itu, Alkitab menyatakan firman Tuhan berkata, sementara mereka dikatakan di tengah jalan, maka mereka menjadi tahir. Itu artinya yang ketiga. Bagaimana doa kita dijawab Tuhan? Rahasianya adalah mari milikilah iman. Saya yakin dan percaya ketika 10 orang kusta ini diminta Yesus untuk berjalan pergi, memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Mereka memiliki sebuah iman. Mereka percaya mereka pasti disembuhkan. Luar biasa. Iman itu sangat penting dalam sebuah doa. Ketika kita memanjatkan doa, mari kita harus memiliki iman. Ada iman di dalam doa kita. Ada keyakinan untuk kita percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan menyembuhkan, Tuhan pasti akan menjawab, Tuhan pasti akan menyelesaikan setiap masalah kita, menjawab doa-doa kita. Saudara, itulah iman. Iman itu percaya melihat apa yang tak terlihat. Iman itu percaya apa yang tak mungkin pasti menjadi mungkin. Iman itu percaya apa yang tidak bisa pasti bisa bersama dengan Tuhan. Saya berdoa biarlah hari ini setiap doa-doamu dijawab Tuhan. Mari ingat, ada 3 rahasia besar untuk dijawabnya sebuah doa. Yang pertama, kita harus memiliki kerendahan hati. Yang kedua, kita harus memiliki semangat di dalam doa kita. Dan yang ketiga, kita harus memiliki iman. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.